Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita bahas langsung terkait ulangan harian kita yang sudah kita lalui bersama. Pertama, ini kita fokusnya soal ini adalah politik etis itu akan melahirkan golongan apa? Politik etis fokusnya adalah utamanya adalah edukasi, berarti adalah kaum terpelajar. Kalau kaum borjuis apa Pak Bima? Kaum borjuis itu adalah kaum kelas atas. Kelas atas. Oke, nomor 2, tokoh Belanda yang melandasi munculnya politik etis, yaitu jawabannya adalah Van de Venter. Ini adalah orang Belanda. Kalau Snevely itu adalah pendiri ISDV yang nantinya akan melahirkan Partai Komunis Indonesia. Kalau Stamford Thomas Raffles itu adalah sewa tanah. Kalau Herman William Dendles itu adalah kerja paksa. Jadi jawabannya nomor 2 yaitu adalah yang B. Selanjutnya, nah di sini sudah Pak Bima bagi intinya di soal ini itu sebelum politik etis dan sesudah politik etis punya pergerakan yang berbeda. Kalau sebelum politik etis itu apa? Banyak perlawanan fisik, kontak fisik, perang, dan itu fokusnya pemimpin. Kalau pemimpinnya mati atau pemimpinnya ditangkap, diasingkan, ya selesai daerah itu. Karena bergeraknya bersifat kedaerahan. Terus setelah politik etis itu berbeda sifatnya, perlawanannya itu lebih bersifat nasional, terus bergantung pada kerjasama, keberlanjutan organisasi juga, dan bersifat modern. Modern itu udah maju, nggak fisik lagi, tapi berunding atau berdiplomasi. Fokusnya tidak pakai otot, tapi pakai otak, yaitu adalah melakukan pencerdasan masyarakat. Itu setelah politik etis. Politik etis tahun berapa Pak Bima? 1901. Terus mulai perlawanannya kapan? 1908 setelah politik etis, begitu. Jadi jawabannya yaitu adalah yang B, bersifat nasional, modern, dan melalui organisasi pergerakan. Baik. Nomor selanjutnya, ini fokusnya adalah faktor internal munculnya nasionalisme. Nasionalisme muncul karena adanya organisasi pergerakan nasional. Jadi kalau yang internal itu berasal dari dalam, kalau eksternal itu berasal dari luar. Yang dari luar apa Pak Bima? Ya misalnya kemenangan Jepang atas Rusia, itu dari mana? Ya luar, bukan dari dalam. Terus gerakan revolusi di India. India kan eksternal. Lalu paham baru dari Eropa. Eropa itu juga eksternal. Lagi yang eksternal adalah munculnya pergerakan nasional yang ada di Tiongkok, di Turki, itu eksternal. Tapi yang kalau internal itu berasal dari dalam diri masyarakat Indonesia. Jadi penderitaan rakyat, terus rasa senasib dan sepenanggungan. Terus kita pernah jaya di masa lalu, kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, Singosari, Sriwijaya, Majapahit, itu faktor internal ya, akan sejarah masa lalu. Jadi jawabannya mana Pak Bima kalau internal? Yaitu adalah penderitaan rakyat akibat penjajahan. Oke. Soal selanjutnya, kata kuncinya faktor yang menyatukan dan mengikat organisasi. Semua organisasi pergerakan itu fokusnya adalah mencapai kemerdekaan, punya tujuan yang sama, yaitu adalah mencapai kemerdekaan. Jadi jawabannya yang paling mendekati itu adalah yang B. Oke. Selanjutnya, nah tadi faktor internal, kita sekarang faktor eksternal. Cari yang bukan dari dalam diri. Nah, jadi jawabannya yaitu adalah kemenangan Jepang dalam melawan perang Rusia. Itu eksternal. Kalau munculnya golongan terpelajar, kejayaan masa lalu, penderitaan masa lalu, itu internal. Oke, jadi kalau kalian belum move on bersama ya sesuatu hal, bisa kegiatan, bisa fenomena, maka kalian itu adalah faktor internal, seperti itu. Selanjutnya, pergerakan nasional dipelopori oleh siapa Pak?
Fokusnya tadi apa? Edukasi. Kalau edukasi untuk golongan terpelajar. Kalau bangsawan, bangsawan itu adalah masyarakat yang mempunyai status sosial kelas atas, tapi itu di era masyarakat modern. Kalian semua itu kelas atas. Contohnya, kelas atas yaitu adalah berasal dari keluarga ningrat, keraton, atau mempunyai kedudukan status yang tinggi. Nah, itu bangsawan kalian. Tapi kalau priai itu adalah kelas atas yang berasal dari keluarga kerajaan. Bisa juga berasal dari status sosial saat itu pada zaman dahulu. Itu perbedaannya. Oke, lanjut. Oke, ini dulu. Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan. Oke, berdirinya Budi Utomo. Nah, Budi Utomo itu didirikan oleh siapa? Pelopornya adalah Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo. Kalau Soekarno-Hatta itu PNI. Lalu Samanhudi, Agus Salim itu Sarekat Dagang Islam. Kalau Ki Hajar Dewantoro, Cipto Mangunkusumo, Dues Dekker itu adalah Indis Partai, partai pertama di Indonesia, Indis Partai. Oke. Nah, ini sudah Pak Bima buat pembahasan. Budi Utomo yang pertama itu lahirnya dari apa? Dari Stovia. Stovia itu apa, Pak? Sekolah kedokteran pertama ya di Hindia Belanda. Kalau RHS itu sekolah tinggi hukum. Ini tahun 1932 ya. Sekolah hukum. Kalau Mosvia itu sekolah calon Bumi Putra. Bumi Putra itu adalah pegawai Belanda yang berasal dari Indonesia, pegawai negeri. Nah, itu namanya Bumi Putra dulu. Kalau sekarang PNS, nah kayak gitu, pegawai negeri sipil gitu. Terus NIAS itu adalah sekolah dokter pribumi, ini lahir setelah Stovia karena Stovia itu dulu itu hanya bisa untuk kaum-kaum berjuis atau kaum-kaum priai bangsawan gitu. Oke, jawabannya adalah Stovia. Stovia itu sekarang jadi Fakultas Kedokteran UI. Oke. Lagi, Budi Utomo lagi. Kuncinya Budi Utomo itu yang melopori Wahidin Sudirohusodo dari Stovia dan fokus pada pendidikan dan kemajuan rakyat. Jadi dia tidak bergerak di politik. Dia tidak bergerak di ekonomi juga, tapi fokusnya ke pendidikan dan kemajuan rakyat. Seperti itu. Terus yang mana Pak Bima? Nah, ini jawabannya adalah 3, 4, dan 5 di sini. Oke, Stovia, Wahidin Sudirohusodo bergerak di pendidikan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya di sini ada SDI, Sarekat Dagang Islam. Ingat ya, SDI didirikan oleh siapa? Samanhudi. Kalau Bos Cokro Aminoto itu juga pendirinya, tapi yang Sarekat Islam yang sudah pecah. Oke, kalau Wahidin tadi Budi Utomo, Sutomo, Budi Utomo. Oke, Samanhudi. Samanhudi itu adalah orang yang berasal dari ya sini Solo, Klaten, ya, Klaten. SD itu fokusnya adalah perdagangan perekonomian untuk membentengi dari pedagang Cina. Masuk ke soal selanjutnya, pembentukan Sarekat Dagang Islam tadi untuk membentengi pedagang Cina yang masuk ke Indonesia agar pedagang Indonesianya maju, tidak dipinggirkan, seperti itu. Oke. Baik, lanjut kita ke SDI lagi, tapi ini sudah pecah jadi dua. Ada SI putih dan SI merah. Kalau SI merah itu tokohnya Semaun Darsono Muso Alimin itu dipengaruhi oleh apa Pak Bima? Oleh ajaran yang ada di Cina. Cina ajarannya apa? Ada ajaran sosialisme, Marxisme. Itu menganggap semuanya sama rata, semuanya sama. Oke, jadi semuanya pemerintahan itu menginginkan kita itu sama, nggak ada yang kaya, nggak ada yang miskin. Nah, itu adalah fokus dari sosialisme, sosialis. Gitu. Jadi anak-anak di sini adalah sama rata, sama rasa semua. Tidak boleh ada yang lebih tinggi, tidak boleh ada yang lebih rendah. Kita itu mendapatkan hak pendidikan yang sama. Nah, itu maksudnya sosialisme. Lanjut. Di sini fokus clue-nya adalah
kalangan terpelajar setelah politik etis menjadi pelopor kebangsaan Indonesia. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah mereka itu bukan bekerja sama, tapi memanfaatkan melalui organisasi pergerakan. Terkecohnya biasanya adalah jawaban yang C. Banyak tadi yang kemarin yang jawab C. Tapi ini adalah jawabannya adalah fokusnya kalangan pelajar itu adalah menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa yang berada di Sumpah Pemuda. Jawabannya itu adalah yang D. Ini bergerak untuk kita itu sama rata, sama rasa nasional, bukan kedaerahan. Selanjutnya, pecahnya syarikat Islam jadi dua. Ada SI merah dan SI putih. SI merah itu condongnya ke sosialis, Marxis, komunis. Yang tadi ada Semaun Darsono Muso Alimin. Kalau yang syarikat Islam putih itu adalah yang agamis. Contohnya tokoh adalah Hos Cokro Aminoto, Agus Salim, seperti itu. Nah, terus pecahnya karena apa? Karena terpengaruh ajaran sosialis, sehingga terbagi menjadi dua. Ada yang komunis dan ada yang agamis. Seperti itu. Kok bisa Pak Bima datang ajaran ini? Karena pada saat itu banyak pedagang Cina yang ada di Indonesia. Sehingga membawa budaya Cina, pemahaman Cina, ajaran Cina, ideologi Cina ke Indonesia. Seperti itu. Lagi, di sini yang menyatakan pertama kali terang-terangan partai politik Pak Bima siapa? Jelas Indisda Partai ya. Indis Partai itu partai politik pertama, fokusnya adalah untuk memajukan kaum Bumi Putra. Tadi Bumi Putra adalah pegawai Belanda dan golongan kelas bawah. Karena kalau Bumi Putra ini tidak kita majukan, dia itu dipengaruhi oleh Belanda. Karena pegawai Belanda ya jelas dipengaruhi oleh Belanda, nurut dengan Belanda. Nah, akhirnya Indis Partai ini pengen masuk melalui kaum-kaum Bumi Putra agar tercerdaskan lagi. Besok kalau ada PAT atau PAS, di sini ada non kooperatif. Non kooperatif itu tidak mau bekerja sama. Nah, kalau yang kooperatif itu mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Non kooperatif berarti apa? Menolak kerjasama, tidak mau kerjasama dengan pemerintah Belanda. Tapi ada yang mau Pak? Ada. Biar apa? Biar organisasinya itu berlangsung dengan panjang, gitu. Bisa tidak dibubarkan oleh Belanda. Oke, gitu. Kooperatif dan non kooperatif. Nah, Indis Partai IP, Pak Bima udah buat singkatan kalau ini. Didik Dihajar Cipto. Didik itu siapa? Dewes Dekker. Dihajar Ki Hajar Dewantoro. Cipto Mangunkusumo. Nah, terus jawabannya apa? Ya 2, 3, dan 4. Gitu ya. IP itu adalah Didik Dihajar Cipto. Oke. Lanjut, Kongres Pemuda. Di sini Kongres Pemuda itu adalah kesadaran bersama bersifat nasional, karena itu melibatkan pemuda-pemuda yang dari nasional. Ini Kongres Pemuda keberapa? Kalau 28 Oktober 28 itu Kongres Pemuda yang kedua, dipimpin oleh PPPI, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Dan juga tokoh namanya Sugondo Joyo Puspito, itu adalah yang memprakarsai Kongres Pemuda. Nah, lanjut. Bapak Pendidikan Indonesia jelas Ki Hajar Dewantoro, itu taman siswa ada di Jogja ya. Jawabannya D. Lanjut, nah radikal. Radikal dari kata radikal itu adalah pemahaman yang sangat mendalam. Kalau kalian bisa belajar IPS dengan sangat mendalam, itu radikal namanya. Tapi di sini radikal pada saat organisasi pergerakan adalah menentang keras atau ekstrim terhadap apa? Terhadap pemerintah kolonial Belanda. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya.
organisasi PNI. PNI ini Soekarno jelas ya, Partai Nasional Indonesia. Tapi kalau ini Pak Bima tambah PNI baru, Pendidikan Nasional Indonesia Baru, itu tokohnya adalah Sultan Syahrir. Ini tokoh yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia besok. Oke, di tahun 1945 gitu. Lanjut, organisasi pergerakan nasional itu didirikan oleh pelajar Indonesia yang berada di Belanda. Siapa? Itu adalah Perhimpunan Indonesia atau Indis Verenigd yang dipelopori oleh Noto Suroto dan juga orang Indonesia juga oleh Sultan Syahrir yang belajar di Belanda saat itu. Sehingga organisasi pergerakan PI itu lebih maju di sana, di Belanda. Lanjut, untuk perkembangan organisasi perempuan. Nah, di sini organisasi perempuan itu berkembang. Kenapa? Karena pada saat itu setelah politik etis, kaum perempuan itu menduduki kelas sosial di bawah. Sehingga pengen memperbaiki status sosialnya. Contohnya, awalnya perempuan itu tidak boleh sekolah. Terus akhirnya diperbolehkan sekolah. Seperti itu. Itu termasuk dari perbaikan perkembangan organisasi perempuan. Gitu. Lanjut. Ini Soekarno itu pada saat itu menjabat di ketua PNI. Terus akhirnya dia mengambil jalur non-kooperatif karena bersifat radikal dan menentang Belanda. Akhirnya Soekarno diadili dengan pidatonya pada saat diadili adalah judulnya Indonesia Menggugat. Untuk apa Pak Bima berpidato? Untuk membangkitkan semangat masyarakat Indonesia dan juga organisasi-organisasi Indonesia. Oke. Selanjutnya, sebagai partai politik, Indis Partai, Indis Partai itu punya surat kabar, namanya adalah The Express, yang itu berkaitan dengan soal yang selanjutnya. Si Suwardi Suryaningrat itu menulis Else ik en Nederland was, di mana andai aku seorang Belanda, judulnya. Itu siapa? Ki Hajar Dewantara, karena Ki Hajar Dewantara itu pada saat itu sudah berpendidikan dan tidak mau dilakukan atau tidak mau nurut dengan Belanda atau menentang Belanda dengan tulisannya. Seperti itu, Suwardi Suryaningrat. Oke. PNI itu adalah ya tadi sudah Soekarno ya, tapi kalau PNI baru itu tokohnya Sultan Syahrir. Oke. Baik, ini Pak Bima jelaskan agak lama kalau yang ini. Jadi Kongres Pemuda, kalau yang ditanyakan pertama, itu fokusnya adalah menerima ide pergerakan nasional dan membahas masalah Indonesia secara umum. Terus kita itu sudah bergerak dari beberapa daerah itu, kita pengen bergerak secara nasional. Karena pada saat itu pemuda itu, ini kuncinya, masih bersifat kedaerahan. Ini baru bertemu pertama, terus dikumpulkan, itu masih banyak ciri-ciri kedaerahan. Terus muncul di 2 tahun lagi, ini kalau yang pertama itu 1926. Kalau Kongres Pemuda yang kedua 1928. Itu kalau yang di 28 itu fokusnya adalah menerima ide, kita sudah bergeraknya, kita sepakati secara nasional. Kita sudah mengakui cita-cita bangsa persatuan. Cita-citanya apa? Ditandai dengan ikrar Sumpah Pemuda. Terus bendera merah putih itu ditetapkan saat itu, dikibarkan juga. Terus itu setelah Kongres Pemuda selesai, dari Wage Rudolf Supratman itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, gitu jawabannya. Terus apa Pak? Yaitu adalah yang A. Yang pertama itu masih bersifat kedaerahan. Baik, itu dari Pak Bima. Pak Bima ucapkan terima kasih. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin, semoga lancar puasanya. Terus juga lebarannya juga
diberikan keberkahan dan liburnya juga sukses dan juga tetap menjaga nama baik orang tua dan nama baik sekolah walaupun sudah libur, dan tetap belajar walaupun belajar secara mandiri di rumah. Baik, apabila Pak Bima banyak kesalahan, Pak Bima mohon maaf. Dengan ini Pak Bima akhiri. Sekian dari Pak Bima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.